Hi guys, welcome back. This time kita akan ngebahas tentang Bitcoin roadmap. Jadi thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang udah mensupport YouTube channel saya dan juga udah sempat like video yang terakhir, sehingga saya tahu teman-teman ternyata interested in Bitcoin roadmap. Nah, di update kali ini udah roadmap yang kesekian ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah banyak banget nge-share tentang Bitcoin roadmap, every part ya. Sebetulnya ini adalah perspektif saya di time frame yang besar. Jadi kayak time frame weekly, and then buat long term kayak ibaratnya nih arah Bitcoin mau kemana gitu loh. Dan saya coba untuk analisis menggunakan berbagai macam data yang saya punya. Jadi kalau misalnya kalian lihat My Bitcoin Roadmap ini yang terakhir itu udah part 13. Dan sekarang ini adalah part ke-14. Setelah sekian lama saya putuskan untuk update kembali. Dan tentunya dengan dukungan dari teman-teman sekalian. So langsung kita masuk ke dalam Bitcoin Roadmap. Nah, sebenarnya Bitcoin Roadmap ini analisis yang tadi saya sudah sempat ceritakan ya untuk yang time frame weekly. But this time kita akan mungkin sedikit nge-breakdown lagi dan memberikan teman-teman pandangan. Apakah menurut teman-teman ini tuh masuk akal atau tidak? Nah, pertama, yang saya mau jelaskan dari sisi sentimennya terlebih dahulu ya. Which is kalau misalnya kita berbicara untuk long run, long term, berarti kan kita harus tahu nih, apa sih faktor yang bisa mendorong harga Bitcoin untuk naik? Jawabannya adalah demand atau permintaan. Artinya, situasi ekonomi itu seharusnya dalam keadaan prima dengan duit rata-rata maybe household kita bilangnya itu berkelebihan. Itu kita berbicara dari sisi retail. Kemudian dari sisi whales-nya, mereka punya akses atau mereka punya cadangan kas yang banyak sehingga mereka bisa mengconsider untuk invest di aset yang lebih beresiko seperti Bitcoin sebagai contohnya. Nah, selain itu, tentu saja ada beberapa sentimen-sentimen positif yang kita perlukan, seperti mungkin Bitcoin ETF spot akhirnya di-approve oleh SEC. Nah, itu akan menjadi satu jalan juga untuk menambah dan mensupport perdagangan di Bitcoin. Nah, teman-teman, jadi untuk kondisi makroekonominya, itu tadi beberapa faktor yang bisa mendorong untuk harga Bitcoin bisa naik. Nah, kita sekarang coba cek realitanya. Yang terjadi saat ini adalah The Fed itu lagi sibuk dalam lebih tepatnya mengatur kebijakan keuangannya untuk bisa mengatasi inflasi. Dan di pekan depan, tepatnya tanggal 22 September di hari Kamis, dan itu di jam 1 pagi waktu Indonesia Barat, itu akan ada interest rate decision. Dan ini adalah banyak banget yang ditunggu oleh orang-orang. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya, poin utamanya itu udah bukan di interest rate decision lagi, karena sentimen yang ada itu sudah dibuild dari pergerakan Bitcoin selama lebih kurang 3-4 hari terakhir ya. Terutama pada saat setelah kita ngelihat CPI ternyata tidak bagus-bagus banget, belum sesuai dengan ekspektasinya The Fed. Nah, jadi yang menjadi kunci utamanya itu adalah di press conference-nya, which is di sekitaran 1:30 pagi waktu Indonesia Barat. Itu akan disampaikan oleh Jerome Powell selaku the Fed chairman-nya. Jadi ya, itu akan menjadi clue untuk possibility pergerakan pekan-pekan berikutnya. Jadi sekarang yang kita coba untuk analisa itu adalah dari sisi data. Oke. Nah, kalau sisinya si Jerome Powell, sebenarnya kita sudah sering banget menyampaikan pandangan terkait dengan makroekonomi, dan saya sih pribadi cukup yakin Jerome Powell akan lebih hawkish ya dalam menyampaikan pendapatnya kali ini, karena terbukti CPI belum betul-betul bisa diatasi. Sehingga paling yang kita bisa lihat adalah dari sisi data. Nah, ada beberapa data yang menurut saya cukup menarik. Ini sebetulnya teman-teman pasti pernah lihat ya, Bitcoin Rainbow Chart atau Bitcoin Rainbow Price Chart. Sebetulnya kita udah pernah bahas juga. Jadi saya katakan perbedaan antara situasi-situasi sebelumnya dengan yang sekarang itu jelas terlihat sangat kontras ya. Maksudnya gimana? Apakah this time kita akan melihat Bitcoin tuh benar-benar udah nih sampai di yang biru ini, habis itu dia kepantul gitu. Karena kalau kalian lihat nih, ada maximum bubble territory, ada sell, seriously sell, FOMO intensifies, dan bla 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 bla. Kalau misalnya kita masuk ke teritori yang di bawahnya, which is warnanya hijau, itu sudah mulai masuk ke fase akumulasi, beli, dan basically a fire sale atau kita bilang diskon besar-besaran. Jadi pertama, dari situasi ini
pandangan saya ya, well, ini merupakan area ideal untuk kita melakukan akumulasi. Bahkan saya terakhir melakukan akumulasi beli Bitcoin itu sekitar 20% sampai 25% dari aset yang saya sudah sediakan memang untuk investasi di Bitcoin. Itu di kisaran harga 20.800 sama 21.000-an. Jadi saya 2 kali melakukan akumulasi di range price tersebut. Lalu apakah Bitcoin Rainbow Price Chart ini bisa betul-betul digunakan sebagai acuan untuk kita? Kalau bagi saya sebenarnya ini adalah salah satu tambahan saja gitu loh. Karena memang based on technical analysis yang saya lakukan, which is itu historical data, terus kita ngelihat berdasarkan price action juga, itu memang area ini tuh merupakan area yang ideal sebenarnya untuk melihat Bitcoin bottom. Ya, ini saya katakan area ideal, bukan berarti harus atau pasti akan bertahan di area ini. Bisa lebih rendah, nanti akan saya jelaskan reasonnya apa. Nah, tapi untuk kali ini, istilahnya ya, untuk menjelaskan bahwa well, ini adalah area terbaik untuk melakukan akumulasi gitu loh. Karena perlu diingat teman-teman, mungkin buat kita yang kenal, ya mungkin sebagian besar orang ya, ini nggak bilang kita ya, karena saya nggak termasuk. Maksudnya buat sebagian besar orang yang kenal kripto pada saat lagi bull run, mereka beli itu di harga Bitcoin rata-rata itu mungkin di angka 30.000, 40.000. Pada dasarnya itu sudah hampir 2 kali lipat dari harga saat ini. Nah, kenapa mereka mau beli di harga 30-40 ribu, sementara di harga 20 ribu, itu justru malah membuat kita jadi galau atau jadi bingung. Nah, itu sebenarnya kan permasalahannya. Tapi kembali lagi, memang ke situasi makroekonomi aja yang belum mendukung. Cuman, ini yang sebenarnya perlu di-note oleh kita semua. Kalau misalkan dengan kondisi tekanan terhadap market dari makroekonomi tidak begitu bagus, tapi Bitcoin somehow bisa bertahan, at least untuk nggak crash lebih parah atau lebih dalam lagi, maka sebenarnya ini saya bisa katakan ini udah situasi yang lumayan oke. Ya, karena memang sejarahnya sebelum halving itu ada yang namanya proses winter ya. Winter di crypto market itu artinya fluktuasi pasar tuh sangat terbatas. Jadi market cap atau ya 24 jam market cap atau perdagangan volume ya, itu nggak terlalu sebesar seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu sebenarnya wajar, totally wajar. Kenapa saya katakan itu wajar? Karena sekali lagi yang kita perlu note adalah dengan kondisi makroekonomi seperti sekarang yang lagi dipaksa untuk melemah, itu kan berarti secara nggak langsung ya memang akan mengurangi transaksi yang beredar di aset beresiko seperti stock market ataupun cryptocurrency sebagai salah satu aset yang kita anggap sebetulnya cukup beresiko ya, menilai dari likuiditas pasar yang sebetulnya cukup tinggi gitu loh, dalam artian bukan likuiditas, volatilitas pasar yang cukup tinggi. Pergerakan dalam satu hari itu bisa 10 sampai 15 bahkan 20% gitu loh. Pada masanya saya pernah ya istilahnya ngelihat ya Bitcoin crash dalam sehari itu bisa lebih dari 20%, dan itu luar biasa teman-teman ya. Istilahnya volatilitasnya tuh sangat tinggi. Jadi apakah dianggap beresiko? Ya sudah pasti. Karena seorang yang tajir itu bisa ya begitulah ya teman-teman kira-kira gambarannya. Jadi apakah sekarang kita sudah bottom? Nah, nanti akan saya coba jabarkan di price action. Atau sekarang deh, kita coba jabarkan di price action. Oke, guys. Jadi sebenarnya ini adalah tarikan Fibonacci extension yang saya lakukan dari highest ya ke bottom. And then kita tarik ke pullback-nya. Dan itu memang idealnya untuk menarik Fibonacci extension ya. Untuk kita mencari tahu potential area yang akan dicapai berikutnya. Dan seperti yang kalian lihat, ini sebetulnya area-areanya itu berada ya lebih kurang di level-level kayak Fibo 100%-nya atau 1272 atau 1618. Itu yang umumnya akan dicoba untuk dicapai. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data historically, kalian bisa lihat ya, ini Bitcoin kepantul di area Fibo extension 100 atau 1%-nya. Ya 100% atau ya pokoknya Fibonacci satunya pada kisaran bottom di Mei ya. Sorry bukan Mei. Maksudnya 2015 ya, 2015 punya bear market.
bottomnya ada di sana gitu. Lalu kita ngelihat historical data lagi ya, sama kita gunakan Fibo extension, kalian tarik dari topnya ke bottomnya ya pada first swing. Jadi ini kan top ke bottom ya, jadi high ke low first swing, and then kalian tarik ke pullbacknya set di sini ya. Nah saya extend ke samping dan kalian bisa lihat ini kita ketahan lagi di kisaran Fibo 1%. And 100%, and then dia rebound signifikan. Bahkan pada saat crash di Black Swan event tahun 2020 aja, ini kalau saya tarik Fibo extension ya, from top to bottom, and then kalian tarik ke pullbacknya sama teman-teman di kisaran Fibo 100% ya. Tapi kali ini sejarah mungkin berbeda ya, karena kalau kita tarik dari top ke bottom, dari atas ke sini, oke. Kalian bisa lihat, ini area Fibo 1%-nya, itu 100%-nya itu sudah dilewati guys. Oke. $23.000 itu sudah dilewati. Jadi ini memang first time untuk Bitcoin ya. Kemudian saya akan hapuskan dulu area ini supaya kalian nggak pusing juga. And then maybe ini ya juga saya akan hapuskan, dan selebihnya ini kita coba analisis. Nah guys, jadi sebenarnya gini, kalau kalian yang ngikutin Bitcoin roadmap saya sejak lama, kita udah sempat memberikan beberapa ya maybe semacam skenario ya, yang dimana kita ngelihat kalau misalnya Bitcoin tuh bisa aja dia ABC flat corrective waktu itu ya, bisa juga dia running flat waktu itu. Oke, but then setelah kita ngelihat Bitcoin gagal mempertahankan key supportnya di 28.700, yang terjadi adalah kita lihat Bitcoin sekarang punya probabilitas untuk menjadi expanded, ya kita bilang ini udah jatuhnya lebih ke expanded ABC corrective pattern. Jadi lebih kurangnya seperti ini guys, expanded atau biasanya disebut dengan istilah irregular ya. Situasinya adalah lebih kurang seperti ini. Jadi ketika irregular atau expanded flat itu pasti di bawah A wave. Nah, dia harus create lower low, dan sejauh mana lower low-nya ya balik lagi kita bisa gunakan yang namanya si Fibo extension tadi. Nah, yang menariknya adalah kalau kalian perhatikan di sini, jadi teman-teman mudah-mudahan ya viewers yang nonton Bitcoin Roadmap ini udah nonton video saya beberapa waktu yang lalu. Jadi kita sempat ngejelasin kenapa Bitcoin berpotensi bottom ya. Kenapa Bitcoin berpotensi sudah bottom. Sudah bottom tuh maksudnya adalah sudah menemukan titik paling rendahnya. Bukan berarti langsung buruan, tapi titik paling rendahnya itu istilahnya sudah berpotensi lah berada di range price ini gitu loh. Apakah demikian ya? Nah, sekali lagi nih saya sampaikan, faktornya banyak, jadi please teman-teman jangan judge dari satu page aja ya. Kita perlu menggabungkan semua puzzle yang ada. Salah satu faktor yang saya perhatikan adalah jika The Fed naikin suku bunga sampai 1%, apakah Bitcoin akan crash lebih dalam? Kalau ternyata Bitcoin tidak crash lebih dalam, dia nggak ngejar ke range price yang possible dicapai, yaitu di kisaran area $13.000 ya, atau mungkin worst ya best case scenario 15.000 atau 16.000, maka bisa dikatakan ya kita memiliki probabilitas yang lumayan tinggi bahwa bottom sudah berhasil dicapai ya, atau bottom mungkin sudah berpotensi terbentuk, which is ini sejajar dengan Bitcoin Rainbow Price Chart. Ya, kalaupun kita turun, mungkin turunnya nggak terlalu jauh, tapi bottomnya sudah kelihatan, teman-teman. Ya, plus, apalagi faktor yang bisa mensupport situasi atau skenario ini perlu di-note, midterm election November itu perlu banget di-note sama teman-teman. Ya, midterm election di US biasanya stock market didandanin supaya siapapun partai yang saat ini sedang memimpin itu bisa dipilih kembali. Yang perlu di-note adalah September rata-rata merah, Oktober rata-rata hijau, November ada midterm election, which is possible untuk market kembali positif atau bullish gitu loh. Makanya kalau ngelihat dari data ini, well, kita nggak hanya mengacu pada si price action-nya aja, tapi memang saya juga melihat menggabungkan situasi fundamentalnya. Apakah menurut teman-teman itu masuk akal? Nah, kembali lagi tergantung pandangan masing-masing, karena saya juga nggak mau paksain kalian berpikir atau memiliki analisa yang sama dengan saya gitu loh. Yang perlu di-note adalah setelah kita gunakan Fibonacci extension, well, at least teman-teman, maybe historical ya. Ini adalah histori baru di mana Bitcoin this time dia nggak bertahan di Fibo 1272, melainkan
dia di Fibo 100, melainkan dia bertahan di Fibo 1272. Dan kalau misalnya teman-teman teliti, ini merupakan area yang sama dengan highest point Bitcoin di tahun 2017. Jadi kalau misalnya dia bertahan di sini atas dasar Fibo 1272, maka ada possibility kita udah berpotensi menemukan area bottomnya. Dan ini berarti wave 4-nya kita sudah berakhir di sini guys ya. Ibaratnya adalah wave 1, 2, and then 3, and then A, B, C corrective pattern ya. Lalu maybe a little bit winter ya, kayak wave 1, wave 2 tapi slow banget dan lain sebagainya. Itu banyak faktor yang bisa kita perhatikan untuk saat ini. Tapi yang pasti yang saya coba untuk plot adalah let's see ya, bagaimana Bitcoin bereaksi atas level ini gitu loh. Kalau misalnya dia bisa bertahan di tengah kondisi terpaan badai makroekonomi yang luar biasa signifikan, maka saya mungkin bisa katakan probabilitas kita untuk melihat Bitcoin bottom di level ini tuh udah lumayan oke gitu loh. Udah lumayan tinggi. Tinggal permasalahannya berikutnya kita ngelihat mungkin fase akumulasi atau winter ya. Itu yang akan menjadi note berikutnya. But kalau misalnya worst case scenario Bitcoin gagal mempertahankan level $19.000, maka ya bisa dipastikan next potential target either itu di $13.000 sampai dengan $15.000 based on Fibonacci juga. Ya, di sini ada Fibonacci 1618 dari si pokoknya dari si extension yang tadi kita tarik ya teman-teman ya. Dan kebetulan area tersebut itu merupakan top di tahun 2019 ya. Jadi top and then dia turun baru kemudian 2020 dia bull run ya setelah halving tentunya. Nah, ini at least yang perlu saya sampaikan based on roadmap yang saya sudah buat selama ini, dan saya masih berpegangan dengan yang ini ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya sudah jelaskan tadi kenapa saya melakukan akumulasi 2 kali di kisaran range price 20.000, karena menurut saya ini memang sudah lumayan murah teman-teman ya. Terlepas dari si Rainbow Price Chart ya. Ini kalau misalkan yang percaya Rainbow Price Chart ya lebih kurang sama aja. Tapi saya punya data yang lebih detail lagi dalam melakukan technical analysis, karena memang ya sudah saya analisa sebelum-sebelumnya dan outcome-nya lebih kurang seperti ini. Jadi kembali lagi teman-teman, percaya atau tidak percayanya itu saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan informasi yang saya sharingkan ini bisa menjadi second opinion atau mungkin referensi atau mungkin tambahan untuk analisanya teman-teman. Oke, thank you so much teman-teman. Saya nggak akan bahas lebih detail untuk yang time frame hourly-nya. Sebenarnya ada yang menarik untuk di time frame hourly, tapi ya karena kita lagi bahas roadmap nanti ya, itu mungkin di next update kita ngelihat hari ini juga weekend, jadi mungkin market nggak terlalu volatile ya. Jadi saya rasa itu dulu teman-teman untuk update-nya saat ini. Nanti saya akan jelaskan tambahannya ya, by the way ya. Takutnya kurang detail sih, soalnya waktunya terbatas ya. Takutnya kalau 20 menit kelamaan banget ya. Oke, sedikit aja teman-teman. Yang penting adalah nanti kalau misalkan memang ini udah bottom, trendline ini harus di break ya. Ini trendline major yang kita lihat Bitcoin tuh mempertahankan dari kisaran tahun 2021, 2022 dan sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi kalau itu udah break, well itu meningkatkan juga probabilitas bottom sudah dekat. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Once again, thank you very much for watching. I hope teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Bitcoin Roadmap update kali ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and goodbye guys. Happy weekend.